kita tuh dari set gitu loh pas lagi mulai. Ternyata kalau lu pengen seriusin di TikTok, lu tuh mesti bikin kontennya lumayan banyak karena main quantity kan kalau TikTok. Jadi kayak pas lagi gue launching tuh inget banget pertama kali bikin, gue tuh sehari ngejar 5 sampai 6 konten konsisten gitu Gila. tiap hari. Halo, Selamat halo. malam, bro. Malam-malam, apa kabar? Baik, selamat malam. Halo, gimana? Ini suatu kehormatan buat gue ya bisa menghadirkan Om Tommy di sini ya. Thank you Thank you, gue buat juga senang banget bisa ngobrol bareng. Semoga seru deh hari ini ya. pastinya ya. Buat teman-teman ya, jangan lupa buat komen tanya ya. Soalnya kita hari ini bakal bahas yang daging banget ya. Sebentar gue mau Iya, ngepin komennya dulu, cari cuan di TikTok. Oke. iya. Tapi sebelumnya kalau boleh eh, kasih background dulu dong, siapa sih Tommy dan apa yang dia saat ini lagi sibuk apa, dan Oke. mungkin backgroundnya ya, little bit. Thank you. Ya, jadi halo semuanya, teman-teman, terutama ini teman-teman dari Cerita Om Botak. Thank you banget nih udah invite gue di sini hari ini. Hari ini ya gue bakal sharing-sharing sih, kayak gimana sih, apa sih sebenarnya. Mungkin background gue kali ya, background gue ini sebenarnya gue orang biasa aja sih. Sebenarnya mungkin background gue lebih ke entrepreneur ya. Aslinya gue kan pengusaha. Dan gue emang udah di dunia bisnis ini dari 2016, berarti sekitar jalan 6 tahunan. Sebenarnya gue udah mulai bisnis tuh. Dan emang kebetulan aja tahun ini tuh pas lagi ketika gue main TikTok terus tiba-tiba ya blessing juga sih sebenarnya, berkat juga gitu dari Tuhan, tiba-tiba terus kayak naik, padahal gue tuh nggak expect sama sekali gitu buat jadi content creator tuh. Gue sebenarnya nggak kesana gitu tadinya, emang gue pengen fokus bisnis aja. Tiba-tiba Oke. TikToknya lumayan naik, jadi yaudah deh gue cobain, tekunin, dan ternyata ya sampai sekarang lumayan juga gitu bisa dapetin peluang-peluang bisnis yang tadinya gue tuh nggak bisa nemuin gitu kalau misalnya nggak pakai dari sosial media kayak gini gitu. Jadi ya Wow. kurang lebih background sih kayak gitu sih. Eh, Entrepreneur yang akhirnya jadi part-time content creator sekarang. tapi full time entrepreneur nih. Full time masih bisnis ya, masih ke kantor juga sekarang tiap hari. Oke. Nah, Hmm. boleh deh kalau gitu kita bahas yang part one-nya dulu ya, full time-nya dulu ya. Dari bisnis apa sih yang saat ini lagi dijalanin dan rintisnya dari kapan? Kita boleh kulik dulu ya, cerita awalnya sampai sekarang. Iya ya. Sorry tadi kepotong audionya. Tadi gimana, sorry? Oke. Bisnis apa yang saat ini lagi Om Tommy jalanin? Bisnis ya. Oke. Ini gue Ya. lepas headsetnya nih kayaknya agak error tadi. Oke, bisnis Oke. ya. Oke, ya. Ya. Jadi Bisnis. pertama bisnis. kali tuh Nah, gimana? ya, lanjut. Tadi pertanyaan perjalanan bisnis berarti ya. Ya, bisnis full time-nya ngapain? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau gue pribadi ini dari 2016 tuh gue ngerintis yang jualan kain gue, namanya Zalmon Fabric. Jadi emang kita basicnya itu jualan kain printing di bahan kain organik. Itu dari 2016. Terus di tahun 2018 kita bikin brand muslim juga, ada namanya Zayana Organik. Terus di 2020 kita bikin brand baru juga, jualan kain juga, namanya Bursa Kain. Dan yang sekarang lagi gue perintis baru juga sebenarnya, kayak kita ada platform buat edukasi namanya Sando Digital gitu. Basically sebenarnya bisnis utama gue jualan kain sih, jualan kain di bahan organik gitu. Cuman emang karena dari awal kita udah pakai sosial media, cuman emang dulu sosial medianya kan sosial media Instagram buat bisnis kan, jadi emang nggak pakai personal account gitu. Dan jadi kayak sebenarnya kalau gue di dunia Instagram udah lumayan cukup lama sih, kayak seluk-beluknya kayak bikin konten marketing tuh kayak gimana, strategi jualan lewat Instagram kayak gitu. Oke. Nah, bisnis lu ini kain printing ya berarti ya? Iya, Berarti orang bisa printing. ngeprint misalnya buat bikin motif buat hijab, misalnya dia pengen ngeprint Iya, datang ke tempat tuh, dia ngeprint pakai bahannya bisa milih gitu ya. iya betul. Bahannya bisa milih, motifnya suka-suka. Ya Betul, bahkan betul.
Kalau bikin foto pakai printing muka gue juga bisa dong. Bisa banget. Bisa banget. Keren ya. Keren. Ya, jadi teman-teman nih, boleh banget nih di check it out ya di profilnya Om Tommy. Ini ada bisnisnya, kalian tinggal follow aja ya, jangan lupa. Nah, kalau dari sisi TikToknya ya, itu mulai mainnya dari kapan? Mulai jadi isengnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau TikTok tuh kan TikTok tuh mulai booming tahun lalu ya, 2020. Pertama banget kan 2019. Sebenarnya gue 2019 tuh punya akun TikTok, tapi isinya tuh kayak iseng-iseng banget, kayak apa ya, yang joget gitu loh. Kayak kan dulu booming banget tuh, kayak biasanya orang-orang sama geng main sama atau keluarga gitu pada bikin joget. Nah, gue sempat bikin juga tuh. Cuman emang sama sekali nggak naik gitu. Kayak literally benar-benar cuma iseng-iseng doang. 2019. Terus di 2021 itu kan kebetulan dari tim gue juga ada satu temen gue sih yang ngajakin gue gitu. Kayak coba ini bikin TikTok, tapi kita share-nya nggak usah konten joget, tapi konten edukasi bisnis gitu. Karena itu tuh ngelihat kalau di luar negeri itu ternyata banyak, pas kita cek tuh. Oh ternyata di luar negeri tuh banyak juga yang ngasih konten edukasi, dan mereka tuh lumayan naik gitu, si followersnya banyak. Akhirnya gue cobain aja, yaudah kita cobain deh, karena di Indo belum ada. Jadi ya gue pikir ya why not gitu. Nah awalnya gue cobain, gue tuh nggak expect apa-apa, jadi kayak udah gue bikin aja. Dan emang kayaknya gue lebih nyaman juga gitu dengan sharing edukasi ya, dibandingin harus joget gitu, karena mungkin talent gue juga bukan di joget gitu kan. Terus ya udah dari sana gue mulai bikin, dan ya thanks God sih emang mungkin orang suka kali ya. Kayak gue tuh inget banget tuh konten pertama gue tanggal 11 Januari 2021 itu. Dan emang baru awal tahun ini ya? Iya, baru awal tahun ini. Wow, gila, sekarang lu udah hampir 1M, cepet banget ya sebenarnya kalau mau dilihat ya. Iya, lumayan sih. Iya. Tapi emang pas lagi Januari 2021 itu, gue kan sempat cari juga nih, ada nggak yang orang Indo lain bikin edukasi bisnis. Belum banyak gitu. Jadi mungkin lumayan kebantu karena momentum juga di saat mereka belum pada bikin. Dan ya mungkin orang juga beda gitu, sesuatu yang fresh kan. Kebanyakan kan lu bener-bener yang dance challenge atau kayak masak gitu, atau yang kebanyakan joget sama nyanyi gitu kan dulu. Jadi emang belum terlalu banyak yang edukasi gitu. Menurut gue ya kebantu dengan momentum juga sih, momentum di saat orang lumayan agak jenuh kali dengan yang ini, kita bikin sesuatu yang fresh gitu. Dari Januari itu lu mesti produce berapa konten sampai akhirnya ada yang FYP, ada yang viral gitu. Dan video yang berkesan gitu yeah. Oh ini kok FYP, ini kok viral gitu ya, sampai kayak banyak followernya sehari gitu ya. Iya. Jadi kan sebenarnya pas lagi gue mulai, gue tuh sama teman gue, ada namanya Ray, mungkin kalau tahu di TikTok ada, dia juga naik di TikTok sebenarnya sekarang. Kita tuh dari set gitu lah pas lagi mulai, ternyata kalau lu pengen seriusin di TikTok, lu tuh mesti bikin kontennya lumayan banyak, karena main quantity kan kalau TikTok. Jadi kayak pas lagi gue launching tuh inget banget pertama kali bikin, gue tuh sehari ngejar 5-6 konten. Konsisten gitu tiap hari. Setiap hari 5-6 konten? Iya, selama bulan di awal. Dari kerjaan full time lu gitu? Iya, nah makanya pas lagi awal tahun tuh gue lumayan capek banget ya. Kayak gue tuh bikin kontennya malam biasanya. Jadi kayak pulang kerja gue bikin konten. Kalau nggak pas lagi siang-siang, pas lagi jam istirahat, kadang di kantor kalau lagi santai bikin konten. Tapi emang kalau misalnya gue lihat TikTok tuh emang benar-benar nge-value quantity sih. Jadi kalau emang kuantitinya banyak itu lebih mudah buat masuk FYP gitu ibaratnya. Wow. Berarti lu kan bikin konten tuh setiap hari 5 ya. Sampai titik mana yang lu tahu, oh gue harus kayak gini nih supaya viral, atau kok konten yang gue bikinnya kayak gini nggak view-nya dikit, sedangkan konten kayak gini view-nya banyak. Sebenarnya rahasia sama tipsnya tuh kayak gimana? Ya, jadi itu tuh gue bikin 5-6 konten sebulan pertama. Jadi kayak kita ngejar 1 bulan kan. Karena gue tuh kebetulan banget 3 konten pertama gue tuh langsung FYP gitu. Pas lagi gue bikin, makanya gue tuh kaget. Kayak pas lagi gue bikin, gue tinggalin tidur. Gue inget banget tuh besok paginya tuh langsung berapa ratus ribu views gitu. Gue kan shock gitu kan. Wah ini gila, gimana nih langsung viewsnya naik gitu kan. Dan
gara-gara itu gue tuh jadi rajin gitu. Mungkin kalau awalnya kayak nggak naik, mungkin gue beda cerita gitu sekarang. Tapi gara-gara awalnya langsung naik, terus ya udahlah gue cobain, kayak mungkin ini emang dikasih Tuhan suruh rajin gitu bikin konten, dan gue cobain selama sebulan emang konsisten gitu. Tiap hari ngejar 5 sampai 6. Itu tuh sampai gue tuh di bulan pertama bisa dapetin kurang lebih 100.000 followers itu. 3 mingguan tuh. Nah udah dari sana gue mulai agak slowing down sih, jadi kayak paling sehari 1 atau 2 gitu kan. Jadi nggak terus-terusan. Cuman emang dari sana gue juga tahu gitu, kayak konten yang paling disukain sama orang-orang tuh balik lagi sih yang sesuai dengan personality kita gitu. Jadi karena kayak gue pun mungkin gue emang lebih senang buat bagian edukasi atau kayak sesuatu yang ada bisa ngasih ilmu lah buat orang lain. Dan gue juga bikinnya tuh happy gitu, kayak happy, terus ya mungkin orang juga ngerasa kali ya kalau yang kita bikin beneran itu tuh diri kita banget dan emang kita happy, mungkin kepancar kali ya dari aura kontennya, kayak lebih apa ya, kayak lebih wah ini menarik gitu dibandingin kita emang misalnya kayak gue nggak bisa joget, gue sengaja bikin konten joget gitu ya, mungkin nggak akan sejujur itu gitu isinya. Berarti message-nya itu you have to be authentic ya? Iya bener banget. Jadi kayak be yourself aja sih di TikTok. Awalnya gue tuh nggak pede loh. Kayak gue kan mungkin generasi millennials, dan kebanyakan kan di TikTok tuh Gen Z kan, kayak which is di bawah gue gitu umurnya. Awalnya tuh gue tuh nggak pede banget, kayak gila ini kayak apa ya, malu. Even gue tuh nggak bilang ke teman-teman gue bikin TikTok. Gue baru mulai posting itu setelah bulan-bulan ini. Awal banget tuh kayak nggak ada yang tahu gue main TikTok gitu. Kayak ya udah gitu, gue bikin diem-diem aja gitu. Karena malu juga kan, kayak nanti kayak takutnya orang ngecapnya gimana, terus kayak alay lah atau apa gitu. Tapi ya udah, kayak selama kita ngejalaninnya emang tujuan gue juga bukan buat cari sensasi doang atau cari pengen viral doang, tapi emang ya karena kita pengen ngebagiin ilmu atau emang pengen ngebantu orang lain juga kan. Kalau gue lebih ke bisnis ya udah gitu, jadi kayak gue tetap jalanin gitu. Berarti tuh lu sendiri sebenarnya nggak pede ya buat main TikTok ya? Awalnya nggak banget, awalnya nggak banget. Karena menurut gue TikTok lumayan beda ya sama Instagram, apalagi kalau misalnya kita yang udah bisnis di Instagram dari beberapa tahun lalu itu kan kayak bisa dilihat nih misalnya sama Reels aja. Reels kan sama konten postingan biasa agak beda ya karakternya. Kita harus bikin video pendek. Sedangkan kalau konten zaman dulu kan lebih kayak lo sharing informasi, foto, infografis, gambar, carousel segala macam, itu works banget. TikTok tuh kayak beda banget gitu loh, kayak beda dunia gitu. Jadi emang ya bukan alay sih, gue nggak bilang alay, tapi gue bilang kayak lo harus pede sih di depan kamera, dan lo harus ngomong gitu dengan apa ya, dengan penuh semangat dalam waktu singkat. Karena kan yang biasanya viral itu rata-rata yang cuma 30 detik, 20 detik kontennya tuh yang pendek aja gitu. Oke, berarti nih ya step by stepnya kalau teman-teman pengen jadi content creator ya, dan ini berguna banget pasti nanti pertanyaan kita selanjutnya impact-nya kemana. Tapi kalau step by stepnya sebenarnya pertama ya, mulai dulu pede, be authentic tadi ya, udah poin-poinnya ya. Terus keempat ya, kasih quantity dulu yang banyak ya, sampai lu ketemu polanya ya, sampai ketemu pola topik mana ya kayaknya lu paling nyaman, paling bisa banyak view-nya gitu ya, gitu ngomong ya. Nah, sebenarnya kalau mungkin tipsnya ini, kalau buat yang baru mulai itu bisa ngeliatin di FYP. Karena kan TikTok ini sebenarnya lebih kayak mereka tuh platform buat bikin orang menjadi viral kan, kayak viral machine sebenarnya kalau TikTok tuh. Nah, jadi tips dari gue adalah kalau buat yang awal bingung pengen konten kayak gimana, coba lihat yang di FYP yang viral tuh kayak gimana. Kita bisa recreate ulang gitu dengan gaya kita. Kadang kalau terlalu beda dari yang udah ada itu kayak juga susah buat naik sih. Jadi awal pun gue sebenarnya ngeliatin yang lagi viral, tapi kebanyakan karena dulu belum di Indo tuh masih dikit banget konten edukasi. Jadi gue ngeliatin konten-konten luar negeri yang lagi viral gitu. Nah gue buat dengan kayak mereka tuh gimana sih pembawaannya, apa sih mereka yang disampaikan, mereka ngomongnya gimana. Nah gue ngikutin mereka tuh, terus kayak gue sesuai dengan gaya gue. Nah ternyata emang setelah lu explore segala macam tuh ketemu nih pola-pola yang viral tuh, ternyata orang-orang suka konten yang kayak gini gitu. Kalau si algoritmanya tuh lebih suka konten yang kayak gini gitu. Jadi emang harus banyak explore sih, dan harus sering banyak ngelihat konten-konten yang udah viral duluan gitu.
Jadi emang kalau buat di awal tuh nggak boleh terlalu random banget sih. Jadi gue bilang kalau buat di awal perhatiin juga di FYP yang viral tuh kayak gimana gitu, tipe-tipe kontennya. Nah, misalnya nih ya, gue tuh juga masih awam banget sama TikTok ya. Jadi gue sendiri pengen belajar banget ya. Kan gue udah tahu nih FYP kayak gimana. Terus gimana caranya gue bisa ngikutin gitu? Apa gue duetin? Apa memang gue bawain topik yang sama, hashtag yang sama? Atau gimana kalau dari luar mungkin gue kayak sadur jadiin konten bahasa Indonesia atau gimana sih? Nah jadi gini, kalau di TikTok itu jadi algoritmanya adalah seberapa banyak orang tuh yang nonton video lu sampai habis. Nah jadi menurut gue salah satu yang lu bisa masuk FYP itu kalau orang tuh nonton video lu dari awal sampai habis, at least 75% lah videonya dia nonton sampai habis gitu kan. Semakin tinggi watch time-nya si itu konten, si mesin TikTok-nya itu bakal ngelihat ini konten yang berkualitas gitu. Jadi dia bakal nge-push lagi ke orang lebih banyak gitu. Nah jadi gue pikir yang paling penting adalah satu, headline itu penting banget sih. Jadi kalau bikin video 3 detik di awal itu sangat crucial menurut gue. Jadi openingnya, headline-nya, terus kayak kita mau ngebahas topik apa itu mesti banget taruh di awal. Jadi orang 3 detik pertama itu mesti catchy, pengen nonton sampai habis. Bikin penasaran deh, judulnya itu penting banget. Judul, headline, dan hook-nya gitu, opening-nya lah, kayak apa yang mau lo angkat ceritanya. Itu 3 detik, dan itu bisa dilatih menurut gue dengan ngelihat konten-konten yang di FYP juga yang udah viral. Mereka tuh gimana sih, kayak kata-kata apa aja yang orang suka. Itu kan biasanya bakal mirip-mirip polanya ya. Kayak misalnya kalau di gue itu kebanyakan gue tuh suka ngebagiin psikologi marketing. Jadi gue ngomongnya tuh psikologi marketing yang nggak pernah diajarin di sekolah. Biasanya kalau gue masukin itu di awal, rata-rata videonya FYP gitu. Karena orang jadi penasaran kan, apa nih gitu. Dan kalau udah satu atau headline kita udah kebentuk, lama-lama tuh bisa dipakai yang mirip-mirip gitu headline-nya. Jadi karena udah tahu nih kayak udah pattern-nya tuh udah ada gitu. Tiap orang tuh beda-beda tuh. Kayak misalnya buat gue yang works itu kayak tadi psikologi marketing yang nggak pernah diajarin di sekolah. Atau mungkin kayak tipuan marketing yang kamu pasti nggak akan tahu. Nah itu itu penting banget di awal. Gue langsung pengen klik tuh begitu denger itu, kayak berarti wah ini kayaknya daging nih, langsung pengen. Walaupun mungkin kadang-kadang pas terakhir ya gini doang. Tapi begitu lu udah nonton tuh itu udah kayak di value banget sama si algoritma TikTok gitu, dan kemungkinan di push ke orang lain lebih tinggi gitu sebenarnya. Berarti tujuan lu itu adalah ngeciptain hook yang membuat orang stay sampai akhir. Iya, itu yang pertama. Cuman harus digabung sama lagu kalau TikTok tuh. Karena kalau lagu tips keduanya lagu. Karena kan TikTok ini kan tadinya dari aplikasi Musical.ly ya kalau lo tahu. Iya. Musical.ly kan itu kayak platform buat distribusi lagu kan, kayak yang isinya joget-joget segala macam. Jadi emang lagu itu masih menurut gue pegang peran sangat penting sih. Jadi lo harus pakai lagu yang lagi viral mau nggak mau gitu. Makanya gue pun selalu pakai lagu yang lagi trending gitu. Kecuali mungkin lu udah terkenal banget ya, kayak udah Siska Cole. Kalau Siska Cole kan lagunya sama terus tuh, lagu klasik biasanya dia. Kalau lu udah terkenal banget sih udahlah, udah nggak butuh lagu. Tapi kalau lu ini kadang-kadang emang masih butuh lagu sih, lagu yang lagi viral. Karena gue pernah nyobain bikin konten yang mirip-mirip. Satu pakai lagu yang emang gue suka, artisnya gue suka banget nih, tapi nggak viral sama sekali di TikTok. Satu lagi tuh pakai lagu yang lagi trending banget di TikTok gitu. Itu beda sih, hasilnya jauh banget gitu. Pakai lagu yang lagi trending itu bakal ngebantu banget gitu. Makanya menurut gue lagu penting banget sih. Apa karena orang tuh begitu udah denger kayak lagu yang sama, mereka tinggal swipe terus ngelihat konten apa yang ada dengan lagu yang sama. Bisa juga. Karena biasanya lagu yang viral itu kan orang tuh penasaran kan, kayak ngeliatin terus gitu kan, apa sih yang bikin konten-konten pakai lagu ini gitu. Berarti 3 detik pertama ya. Kedua lagu. Pakai lagu viral. Pakai lagu viral. Ketiga itu hashtag. Sebenarnya kalau hashtag ini menurut gua kalau lu nggak usah banyak pakai hashtag, kurang lebih 5 cukup sih. Biasanya gua 5 sampai maksimum banget 6 hashtag per video. Cuman cari hashtag yang emang sesuai dengan niche video lo. Kalau gua kan marketing nih, kebanyakan gua hashtagnya tuh marketing, entrepreneur, bisnis online gitu-gitu. Sama cari hashtag yang lagi masuk ke trending biasanya. Misalnya kayak sekarang ini lagi ada kompetisi sama-sama belajar, nah itu bisa diikutin tuh hashtag sama-sama belajar. Jadi emang harus sering ngeliatin apa yang lagi viral gitu, hashtagnya itu mesti dimasukin juga gitu beberapa tuh. Wow, berarti 3
tiga kunci itu dan konsisten. Dan sering konsisten. posting sih. Iya, sering posting. Itu. Konsistennya susah bro. Konsistennya susah. Betul. Susah. Soalnya kayak lu cerita tadi kan, gue hoki banget ya, gue buat gue konten pertama langsung FYP ratusan ribu gitu, malam kaget ya. Nah gue udah posting kayak udah 50, 60 kok belum ada yang viral gimana ya, followernya masih segini doang ya, itu yang buatnya kayaknya nggak semangat gitu, plus nggak ada duitnya kan. Tapi ya gitu sih Om, kalau mau emang sebenarnya gue juga di awal itu kontennya itu sebenarnya gue cari dari luar yang emang mereka FYP konten-konten luar negeri, terus gue tuh bikin yang lumayan bisa dibilang mirip lah. Kita pakai teknik ATM sebenarnya, amati tiru modifikasi kan buat di awal. Dan it works gitu. Dan menurut gue juga sama sih kayak di semua sosial media nih, kalau lu perhatiin kayak di Instagram aja ya, di Reels, lu lihat deh, perhatiin Reels yang viral tuh rata-rata setipe gitu kan, tipenya tuh gitu-gitu aja. Pasti yang tipenya gini, ada yang kayak fashion nih, misalnya fashion estetika yang ganti-ganti baju misalnya, atau yang pakai lagu yang gue suka liatin tuh yang megang ngetok-ngetok di jendela, pernah lihat nggak sih lo yang cermin yang kayak dia ganti-ganti ke cermin gitu? Iya. Ya, jadi kalau gue lihat emang ada patternnya sih, kita harus ngikutin pattern sih. Jadi kita harus ngikutin apa yang lagi in, kita bikin ulang, recreate ulang dengan gaya kita gitu. Jadi kalau buat di awal nggak boleh terlalu random sih kontennya kalau menurut gue. Nggak boleh terlalu random ya. Oke, noted. Nah, sekarang kita udah tahu nih caranya ya, walaupun tetap prakteknya susah ya. Nah, kalau boleh bahas benefit apa yang lo dapetin setelah lu viral, setelah lu banyak follower, terutama dalam lo itu pakai untuk kembangin bisnis lo yang full time jobnya lo nih, ya kan? Printing kainnya, bisnis kainnya itu gimana gitu? Apa memang dari reseller kah? Atau memang bisa bantu? Atau ya it just side job aja gitu? Ya, oke. Jadi sebenarnya kan gue kan di bisnis gue ini gue pasang ads ya, pasang Facebook sama Google Ads. Yes. Dan gue tuh sempat nge-compare sih, karena kan kalau gue di TikTok itu, gue tuh pasang link di bio gue kan ke Zalmon Fabric gitu kan. Terus kadang-kadang gue emang suka bikin konten tentang Zalmon kan, kayak ada kelihatan kan yang ngeklik berapa banyak, yang nonton berapa banyak. Nah setelah gue compare, ya sebenarnya ini kayak gue compare secara ads ya, secara reach gitu audiensnya. Kalau gue pasang iklan di Facebook buat branding, sama gue bikin konten di TikTok tentang Zalmon gitu misalnya buat branding juga, itu tuh biayanya jauh lebih murah di TikTok sebenarnya, dengan reach yang jauh lebih gede dan costnya gratis gitu kan. Jadi ya, satu sih sebenarnya ngebantu banget buat nge-branding emang audiens yang kotor, tapi ya audiens TikTok kan kotor banget, lo nggak bisa pilih sebenarnya kan. Itu lumayan ngebantu dari segi branding dan lumayan bisa dibilang kayak kalau lo compare sama Facebook Ads, ini salah satu marketing yang murah banget sih. Apalagi lu kalau kan kita nggak pakai iklan juga, jadi emang gratis aja gitu kan. Kalau paling waktu sih, bayarannya waktu sih, kita bayar waktu gitu. Satu itu marketing yang sangat murah buat nge-reach awareness atau branding. Sama kedua juga lumayan sekarang tuh gue lumayan banyak juga dapat itu dari reseller sih. Kita nggak ada sebenarnya, kita nggak cari, kita emang bisnis modelnya nggak pakai reseller. Cuman trust juga jadi naik sih, gara-gara biasa kan kalau brand itu kayak ownernya nggak muncul atau sama ownernya yang muncul suka beda ya rasa trustnya gitu kan, orang jadi percaya. Itu sekarang kerasa gitu. Jadi kayak di bisnis gue pun orang jadi lebih kayak tahu sih yang ternyata di belakangnya ada ini. Jadi kalau kenapa-napa gue tinggal si Tommy deh yang gue kejar gitu kan. Jadi dan ini berarti sekarang kan lu kan udah ada tempat offline kan udah lama kan sebelum lu main TikTok istilahnya ya. Jadi sekarang orang yang datang ke tempat lu bilang, oh ini ya si No Meetings punya gitu ya? Ya, tapi nggak sampai segitu juga sih, karena emang sekarang kan gue kan emang belum buka lagi kan buat offline. Kebanyakan emang kita online juga. Cuman emang lumayan dapat beberapa leads itu dari TikTok sih, karena gue tahu dari jumlah yang ngeklik websitenya tuh berapa banyak kalau dari link gue atau dari konten gue gitu kan. Dan emangnya juga enak kalau misalnya kita tuh lagi bikin promo misalnya gitu, lagi bikin promo atau lagi bikin diskon, biasanya gue suka ngebantu di boost di TikTok gue gitu. Ya itu lumayan efektif gitu.
Dan yang pasti sih kalau dari segi personal branding juga gue ya sekarang lumayan juga sih kalau di personal branding gitu kayak ya contohnya kayak di invite sama lo gini kan, gue kalau bisa nggak main TikTok kayak nggak mungkin di invite sama lo juga gitu. Nah, berarti tadi kan ke sisi bisnis ya. Sisi bisnis berarti ini jadi channel yang memang kita bisa ngiklan secara murah. Sebenarnya nggak gratis ya, mungkin murah karena kan kita bayar dengan waktu, keringat kita gitu, keringat waktu ya, pikiran. Iya. Bikin konten susah loh guys ya, makanya appreciate banget yang bisa secara konsisten ya. Setiap hari ada konten ya, makanya teman-teman tuh untuk content creator apalagi kan bisa menikmati konten dengan gratis, itu benar-benar suatu yang harus di-appreciate karena bikinnya susah teman-teman ya. Karena nggak tahu perjuangan darah dan keringat di sana, tapi jadi bukan gratis ya, lebih murah ya karena kita bayar sama nasi. Betul. Modal nasi ya. Betul. Ya jadi itu ya, untuk bisnis itu enak dan bisa kita pakai medianya buat kita. Kalau teman-teman cari reseller ya pasti bisa ya, dan itu membangun trust ke brand. Nah kalau buat personal brandingnya gimana? Nah kalau personal branding sih ya yang masih sih adalah endorse datang kan. Sebenarnya kalau buat endorse pun kayaknya apa ya? Sebenarnya kalau buat masalah endorse itu kan gue tuh sebenarnya awalnya nggak expect orang tuh mau endorse ya. Kayak sebenarnya gue bikin TikTok itu literally awal pengen emang ngebantu buat si bisnis gue kan, karena di saat BTW gue tuh sempat bikin TikTok pakai nama bisnis gue, si Zalmon Fabric. Cuman ternyata emang nggak naik gitu. Lebih susah ternyata kalau kita bikin akun bisnis dibandingin pakai akun pribadi. Karena itu nggak naik, jadi udah gue coba pakai nama gue deh gitu. Jadi emang awalnya tuh gue nggak cari buat dari personal branding gitu. Cuman kan karena datang gitu rezeki ya gue terima aja gitu kalau datang. Gue nggak nolak rezeki. Yeah. Jadi pihak brand yang lagi nonton ya, bolehlah ya kalian colek di Tommy Teja DM ya, tanyain lah. Pasti menurut gue bagus banget ya. Gue aja pengen di endorse sama bro Tommy di sini. Thank you. Iya. Nah, nextnya ya berarti ya. Nextnya kalau kita lihat dari audience yang TikTok yang ada sekarang ya, dan kita apakah memang audiensnya itu punya daya beli? Ya. Nah, jadi TikTok ini ya, setelah gue berarti berapa lama ya, 6 bulan main TikTok, gue kan lumayan mengamati ya dengan followers gue, terus kayak gue lumayan suka baca komen mereka segala macam gitu kan. Jadi bener-bener sih menurut gue TikTok ini tuh luas banget sih marketnya. Awalnya sih gue mikir emang bocil, mungkin masih kebanyakan bocil sih yang main usia belasan tahun gitu. Kebanyakan masih SMP, SMA. Emang itu menurut gue nggak dapat dipungkiri itu majority ya. Tapi menariknya adalah sekarang tuh mulai banyak orang tua yang mulai main. Even kayak nyokap gue tuh main juga. Main dalam artian dia bikin TikTok dan dia mungkin sekarang lebih seneng scrolling FYP TikTok gitu dibandingin balesin WhatsApp grup. Kayak biasanya kan kalau tante-tante WhatsApp grup kan, sekarang kayak ibu-ibu gitu banyak juga yang ngeliatin FYP TikTok ternyata. Dan gue lihat followers gue tuh lumayan mature karena mungkin konten yang gue bagikan kan lebih kayak konten lumayan berat lah ya buat ukuran TikTok gitu kan, harus mikir. Jadi mulai kebentuk sih audiensnya sendiri lumayan ya usianya juga nggak bocil-bocil banget. Bocil tetap banyak sih, cuman yang usia mature pun lumayan banyak gitu. Jadi balik lagi sih menurut gue TikTok itu marketnya gede banget dan tergantung lu mau nyasarnya audiens lu tuh siapa gitu. Itu disaring dengan konten yang lu bagikan. Kalau emang lu pengen cari konten yang punya daya beli, ya better bikin konten yang emang lumayan ya bisa dibilang berkualitas lah gitu. Jangan terlalu receh banget itu. Nanti ya yang followersnya pun emang orang-orang yang sesuai dengan konten yang lu bagikan gitu. Masih ada peluang sih gue kesana gitu. Dan kalau lu sendiri kan dari dulu juga main di Instagram ya. Dan sekarang Instagram lebih banyak kayak konten video, lebih mengutamakan konten reels gitu ya. Gimana lu bisa gimana sih menurut lu masa depan dari konten carousel dan konten post gitu dibandingkan dengan konten short video kayak reels dan TikTok?
Iya, iya. Nah ini menarik banget nih karena kemarin baru kita bahas nih sama tim internal kita karena kan kita juga pakai Instagramnya buat bisnis dan emang ya kita udah ini sih udah riset terus emang ternyata kan dari si Facebook sendiri udah ngomong kan mereka bakal ganti ke short video platform gitu kan fokusnya sebenarnya bukan udah nggak ke foto sharing lagi gitu kan. Tapi menariknya adalah menurut gua buat akun-akun lama yang hardcore yang udah punya followers hardcore itu masih efektif sih kalau gue perhatiin. Beberapa akun teman gue yang emang followersnya udah banyak, dia content creator dan dia ngebagiin carousel masih works banget sih buat konten lama tuh. Likes-nya masih banyak, komennya masih banyak gitu. Mungkin ini mulai efektif tuh kalau lu mulai dari baru kali ya, kayak followersnya belum banyak gitu. Tapi kalau lu udah punya build followers yang cukup kuat, menurut gue masih efektif sih carousel, postingan konten-konten yang infografis gitu-gitu karena mungkin audiens kan suka kayak gitu-gitu. Tapi dengan si video pendek kayak gue kan sebenarnya awalnya di Instagram gue tuh Instagram pribadi gue biasa aja ya kayak gue nggak fokusin gitu cuman malah dulu posting tuh kayak setahun berapa kali doang gitu kan foto-foto doang kayak nggak penting gitu. Tapi semenjak gue nge-repost konten-konten gue di TikTok itu lumayan naiknya cepet sih. Jadi mungkin kalau buat akun-akun yang baru yang emang belum punya followers itu efektif kalau sekarang kita ngepost reels yang video pendek masih bisa dicoba gitu. Tapi kalau buat akun lama mungkin ya tergantung audiens dia sih. Masalahnya mungkin nanti di growth-nya aja gitu ke depannya buat mungkin kalau dia post carousel followers lama dia masih bisa engage tapi mungkin nggak akan bisa dapat followers baru secepat itu kali ya. Jadi emang kita harus balance aja sih. Sama kayak di bisnis yang gue pun yang Zalmon Fabric jadi kita mulai bikin reels juga gitu. Dan ternyata efektif banget gitu pasti kita bikin reels. Orang tuh ya lu bisa lihat sih reels itu di boost sih sama si Instagram. Jadi kayak reach-nya nggak wajar dengan followers berapa, reach-nya berapa gitu kan. Kelihatan banget gitu kayak sekarang di push banget sama Instagram. Kalau lu rajin bikin reels, lu ibaratnya kayak dipromosiin lah akun lu gitu ke orang-orang dan lu udah dilabelin kayak ini content creator yang rajin bikin reels. Ya udah gue promoin deh sama si Instagramnya gitu. Jadi ya menurut gue sih bisa dicoba banget sih. Iya. Bisa dicoba banget sih reels menurut gue. Kalau gue selalu nge-encourage teman-teman gue nih yang pengen baru mulai atau pengen ini, gue saranin sih mendingan fokusin bikin konten reels sih kalau pengen cepetan naik followersnya tuh. Kalau sekarang ya, apakah lu bakal masih merasa kalau mulai di TikTok udah terlalu telat? Ya karena kan ada yang bilang view-nya lagi turun nih karena mungkin udah saturated. Atau gimana gitu ya kalau buat teman-teman yang punya brand atau yang mau bikin branding diri gitu ya. Mulai aja langsung di TikTok atau mendingan di Instagram atau gimana? Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh lebih kayak ini sih jenis konten yang dikonsumsi sama orang sebenarnya. Sekarang tuh kayaknya orang lebih senang ngekonsumsi konten video-video pendek. Bisa dilihat YouTube kan punya shorts juga gitu kan sekarang. Jadi ya kan YouTube tuh punya shorts sekarang. Iya. Tahu kan YouTube shorts yang di ini sekarang ada kayak jadi kalau gue lihat sih platformnya sih mungkin karena TikTok lagi paling gede. Jadi kayak TikTok paling ini. Cuman mungkin ganti mikirnya tuh gini kayak kedepannya ini orang-orang tuh suka video-video pendek gitu dan enaknya tuh video pendek ini lu bisa repost di semua platform gitu. YouTube bisa, Instagram bisa, TikTok bisa gitu. Jadi ibaratnya lu bikin satu doang tapi lu bisa post di semuanya gitu buat si video pendek ini. Jadi menurut gue sih buat telat belum banget. Buat telat mulai itu nggak sama sekali gitu, nggak sama sekali buat telat mulai. Tapi yang perlu diperhatiin adalah lu tuh mulai bikin konten video pendek sih sebenarnya. Dan masalah platform yang mana yang naik nanti kayak lu ya itu hoki-hokian lu juga sih. Kayak lu mau post di TikTok atau Instagram lebih naik mana ntar dilihat aja gitu. Cuman kan intinya lu tuh posting video pendek gitu kan buat dua akun ini TikTok atau Reels gitu kan. Jadi gue bilang sih kalau pengen mulai emang bikin mulanya itu video pendek aja dari sekarang gitu. Dan belum telat karena belum banyak orang yang bisa menguasai dengan gimana ya video pendek tuh lumayan susah sih menurut gue. Nggak segampang itu gitu bikin video-video pendek. Menurut gue TikTok enaknya karena dia paling gampang di download dibandingkan dengan Instagram atau di YouTube ya kan kita harus pakai aplikasi yang lain kan buat download kan. Kalau Instagram kayak TikTok kan memang ada toolsnya buat download ya. Dan di share gampang banget kan kalau TikTok tuh.
Yes, memang memang apps buat virality ya. TikTok ya. Iya bener. Tapi ya gini sih, kalau lu pengen mulai di TikTok, menurut gue sih nggak telat, asal lu tuh punya keunikan. Mungkin lebih banyak sih saingan sekarang, kompetitor. Kayak gue perhatiin yang ngebagiin bisnis pun sekarang udah lumayan banyak banget gitu kan. Kalau Yes. ketik hashtag marketing tuh udah banyak sih bisnis. Tapi telat sih enggak, cuman lu harus agak mikir aja gitu, harus agak putar otak. Gimana caranya bikin konten lu tuh agak beda dari yang lain gitu. Apakah dengan pembawaan lu, atau mungkin dengan settingan videonya, atau dengan kata-kata lo gimana gitu. Kayak marketnya sih masih ada, cuman mungkin orang butuh wajah baru dan fresh ya kali ya. Gimana caranya bikin lo tuh fresh aja gitu di antara FYP yang banyak itu. Wow, berat sih. Ya, nggak mudah lah maksudnya. Kalau gue sendiri juga lagi berusaha, kayak gue berasa gila ya, susah ya. Maksudnya nggak semudah itu. Terutama mungkin karena umur sih. Ya, gue merasa generasi gue itu kita nggak terlalu nyaman untuk menampilkan diri di depan kamera. Ya, tapi menariknya gini loh Om, kayak gue lihat, kalau lo lihat ya di TikTok bule yang bagian bisnis itu rata-rata 30 ke atas kalau gue perhatiin. Ada yang kayak kakek juga loh, kayak kakek namanya Mark Tilbury, kalau lo tahu itu terkenal banget, kayak jutaan followersnya. Dia udah kayak kakek, dia ngebagiin konten di TikTok. Dia keren banget sih menurut gue. Umur emang mungkin masalah culture kali ya. Kayak di Indo itu kan kita generasi apa ya, baru generasi Gen Z-nya yang mereka terbiasa dengan gadget dan mereka terbiasa joget kamera. Tapi kalau di luar negeri tuh kayak yang bisa aja gitu, kayak nggak jadi halangan sih. Banyak banget kayak yang malah yang mature, yang bisnis itu kalau menurut gue itu di luar negeri yang lebih tua sih. Jarang banget yang masih muda ngebagiin konten bisnis. Jadi kebanyakan gue ngelihat TikToker luar negeri tuh yang 40-an rata-rata sih kalau gue lihat. 40-an emang mereka udah settle, mereka ngebagiin tips bisnis segala macam. Dan itu mereka lu nggak perlu bikin gaya yang lucu atau gimana, bukan lucu ya, kayak lu nggak perlu jadi konyol gitu loh. Lu serius pun bisa naik sih, kayak nggak harus yang konyol. Karena di Indo tuh identiknya kan kalau lu lihat ya, lagu viral tuh dangdut semua gitu loh. Top 10 tuh dangdut semua gitu. Jadi kayak kalau dangdut gitu kan bawaannya ya lu pengen joget kan. Sedangkan kalau di luar negeri tuh enggak gitu, lebih serius, lebih pop yang viral tuh. Jadi emang beda culture sih gue bilang. Beda culture dan beda mindset sebenarnya. Tapi kalau lu mau sih bisa-bisa aja, kayak bisa banget kok, udah kayak lebih dewasa. Malah mungkin semakin lu dewasa itu semakin orang mungkin lebih mau denger gitu kan, karena kan sharing ilmu ya. Ya, nah sekarang kita mau bacain komen-komen dari teman-teman ya. Sehat selalu buat Om Botak, thank you Om ya. Weh. Ini ada yang nanya nih, Bang Tommy dapat endorse pertama pas followersnya berapa katanya? Aduh. Jadi gimana ya? Jadi sebenarnya gini loh, kalau gue emang dari dulu waktu followers gue masih dikit di Instagram, gue emang seneng nge-storyin. Kayak kalau teman gue ada bisnis, gue emang suka bantuin promote kan. Emang dari dulu gue seneng sih kalau ngepromosin teman punya bisnis gitu kan. Tapi kalau misalnya yang emang benar-benar profesional banget, itu di TikTok sekitar 100k sih kalau nggak salah, mulai dari 100k followers. Iya. Yeah. Wih, ini kayak banyak dari apa, die hard fansnya Tommy nih, banyak nih. Terus tadi yang komen-komen. Nih, TikTok bisa masukin affiliate Shopee nggak ya? Tahu nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa masukin link di bio, nanti kan ada tuh. Tapi kalau misal di postnya sih nggak bisa, karena nggak bisa diklik. Paling masukin link tapi nggak akan bisa diklik gitu, cuman kayak link doang gitu. Tapi kalau mau diklik di bio bisa. Dari Om Tommy sendiri udah coba ini belum, TikTok Shop atau TikTok Live gitu untuk mungkin untuk pengembangan selanjutnya gitu? Iya. TikTok Live dulu kayak berapa bulan lalu itu lumayan aktif TikTok Live. Terus kayak lama-lama udah capek banget sih TikTok Live itu, karena beda audiensnya. Lebih biasanya nonton tuh bener-bener bocil kalau live tuh. Jadi kayak nanyanya juga lumayan apa ya, kayak agak
aneh gitu. Nggak aneh sih, kayak beda lah gitu. Ada sih sekarang kadang-kadang juga gue suka sharing bisnis di TikTok Live. Cuman sekarang udah jarang karena emang lagi sibuk aja sih, TikTok Live-nya jadi jarang. Kalau TikTok Shop udah dicoba juga, itu lumayan sih, dari bisa masukin produk di Shopee sebenarnya. Kalau TikTok Shop itu lumayan efektif sebenarnya. Oh, jadi di dalam video lu masukin link TikTok Shop ya? Supaya nge-boost toko lu, bukan? Bukan di video sih. Di konten lu bisa nge-tag si produknya gitu. Jadi kalau di dalam video, jadi linknya tuh ketika lu di caption bisa diklik gitu loh si linknya gitu. Kayak nge-tag produk di Instagram sih. Oke, noted. Ya. Cara mengetahui hashtag yang lagi tren gimana? Dari Mamani. Yang paling gampang liatin di FYP, di FYP kamu, atau di tombol yang discover, yang home-nya dia. Kalau di home kan kelihatan tuh, biasanya di discover itu ada banyak nih, kalau bisa dilihat nih, gue lagi pegang. Nih kan ada yang video-video ini. Nah ini tuh biasanya lagi viral nih hashtagnya. Dan dilihat sebenarnya views-nya semakin banyak, semakin bagus kalau yang lagi di discover ini. Jadi kayak liatin aja nih kalau ada yang, nih kayak sekarang nih yang masuk sama gue tuh sama-sama belajar, karena dia ngebagian ya anything about edukasi kan. Bisa dipakai nih kalau emang kontennya lebih serius. Terus kalau misalnya pengen yang komedi, itu bisa ada yang face swap juga lagi naik nih, yang kayak pakai filter gitu. Biasanya kalau lagi filter yang lagi naik, dan emang kebanyakan konten komedi sih kalau yang filter, itu bisa dipakai juga gitu. Kita lihat apa yang lagi orang pakai, filternya banyak dipakai, kita bisa coba ikutin. Nah ini pasti yang teman-teman mau tanya banget nih ya. Nanya Om, seefektif apa kalau endorse ke influencer TikTok? Langkah apa aja yang diperlukan? Nah ini kayaknya gue juga berasa tuh kayaknya kita tuh pengen banget endorse ke influencer TikTok, cuma sekarang kayaknya harganya udah agak gak masuk akal gitu kalau buat yang kayak produk-produk ya. Jauh lebih mahal daripada konten di IG gitu. Influencer di IG. Oh, sebenarnya kalau gue lihat ya, buat si tergantung ini kali ya, dia levelnya di mana, followersnya masih nano, mikro atau makro segala macam. Cuman karena gue pun sempat endorse juga kan ke beberapa orang di TikTok. Jadi emang kita sebenarnya menurut gue ya, ini menarik sih kalau buat endorse di TikTok itu cari yang emang masih baru, karena kan cepat buat viral tuh. Cari yang lagi rajin bikin konten gitu. Kalau yang lagi rajin bikin konten, biasanya views-nya lagi banyak tuh si video-videonya. Jadi emang cari yang content creator-nya yang dia rajin. Kalau followers-nya dikit tapi dia rajin tuh kemungkinan FYP-nya lebih cepat gitu. Biasanya kalau dia sekali udah FYP, itu kemungkinan FYP lagi lebih gampang gitu kan. Ditambah kalau dia rajin gitu. Dan biasanya kalau gue sih nge-endorse yang di bawah 100k kalau di TikTok. Jarang banget yang di atas 100k, karena kadang emang harganya mahal dan FYP-nya itu nggak bisa digaransi gitu. Nggak akan bisa digaransi bakal FYP atau enggak. Jadi agak gambling sih sebenarnya. Tapi yang bisa kita perhatiin tuh emang cari yang content creator-nya dia rajin posting, dan emang sesuai dengan niche kita gitu si audiensnya. Jadi kayak misalnya kalau pengen nge-endorse fashion baju nih, emang cari yang sering nge-review baju gitu. Jangan kayak yang masak misalnya gitu. Walaupun dia terkenal tapi percuma gitu. Jadi emang cari content creator yang dia tuh ngebagiin topiknya satu yang sama terus. Misalnya kayak dia fashion terus, itu bagus tuh. Emang audiens dia seneng fashion. Dibandingin yang terlalu mix. Kalau mix tuh kadang audiensnya kecampur gitu. Jadi ya menurut gue cari yang emang sesuai dengan target market audience lo, si content creator-nya, dan cari yang emang dia tuh konsisten posting dan kontennya itu lagi gitu. Kalau fashion ya fashion, masak ya masak, traveling ya traveling kayak gitu. Harga balik lagi sih tergantung jumlah followers. Jadi kadang emang lumayan worth it sih, apalagi kalau misalnya kita bisa FYP gitu ya. Kalau FYP tuh enak banget, bisa sampai 1 juta views kan. 1 juta views, dan enaknya TikTok tuh setahu gue itu sampai 3 atau 4 bulan masih di-push si konten FYP-nya tuh. Jadi emang kalau Instagram kan paling kayak berapa lama udah gitu hilang kan, udah kayak orang nggak akan ngeliat lagi. TikTok tuh kayak ada konten gue yang udah lama tuh, kayak 3 bulan lalu, sekarang masih gue ngeliat orang masih ada komen, like gitu loh. Jadi kayak ternyata emang cycle-nya dia lumayan panjang gitu. Makanya brand kayaknya lumayan sekarang aktif banget nge-endorse di TikTok, karena ngeliat dari nature si algoritmanya itu lumayan banget gitu. Cuman ya kita mesti pintar-pintar cari content creator sih.
Em, Sekarang kalau boleh tahu, kan lu pernah endorse ya. Kira-kira kalau yang di bawah 100.000 itu di kisaran berapa ya harganya? Um, itu Maksudnya mikro kan ya? iya, Mikro itu. biasanya harusnya ya, so gue itu rata-rata nggak masih ratusan ribu sih harganya harusnya ya. Jadi nggak akan jutaan, ratusan Oke. ribu sih, 500 ribuan lah kurang lebih sekitar segituan. Hmm. Tapi Cuma baik-baik memang aja. Ada yang jual iya, mahal juga ada pasti. ada Yang yang jual jual mahal mahal. juga ada. Itu tergantung depends banget sih, depends sama konten kreatornya sih dia kayak gimana. Cuman kayaknya standarnya rata-rata di ratusan ribu tuh masih banyak juga sih sekarang. Karena gue pernah nge-endorse yang masih rate itu 250.000, 350.000 tuh masih ada gitu. Iya. Hmm. Berarti tinggal rajin-rajinnya kita nyari aja ya untuk Iya. di kategori kita, pakai hashtag-hashtagnya kita gitu ya. Cari yang masih di bawah 100.000 ya kalau teman-teman mau ya. Terus yang kedua, lagi udah pernah FYP. Yang ketiga, tiap hari itu rajin bikin konten. Iya. Yang tiap hari rajin. Nah, itu kuncinya ya Iya. buat ini. Dan kalau bisa di bawah 100.000, ntar kalau nggak keburu mahal gitu ya. Iya. Menarik nih. Ah. Nah ini juga pertanyaannya saya rasa udah jawab ya. Apakah jaminan kalau followersnya banyak sering masuk FYP? Sebenarnya balik lagi sih, seberapa rajin lo ngepost konten sih. Kalau semakin lo rajin, semakin gampang masuk FYP sebenarnya. Cuman kalau followersnya banyak, at least kadang tuh si TikTok tuh suka ini juga sih kalau gue lihat. Misalnya followers lu udah 1 juta gitu ya. Biasanya rata-rata tuh puluhan ribu views pasti dapat sih. Dengan followers lu ngeliat aja kan udah puluhan ribu kan biasanya. 10% aja udah 100.000 gitu. 5% udah 50.000 kan. Jadi ya rata-rata sih pasti ya puluhan ribu lah kalau misal lu udah jutaan followers itu kan. Tapi kalau misalnya followers lu masih ratusan ribu, kayak gue kan juga ratusan ribu nih followersnya. Jadi kayak kalau pas lagi gue rajin bikin konten itu kayak masuk FYP kayak cepet itu loh, kayak bisa misalnya gue tiap hari konten nih kayak post itu kan bisa FYP gitu. Tapi kalau ketika gue lagi sibuk gue jarang konten itu kerasa juga sih kayak agak slow nih viewsnya gitu. Sebenarnya kalau lo rajin sih gue bilang lo udah pernah masuk FYP sekali dan lo rajin, lo kayak bisa tiap hari 3 konsisten, lo pasti masuk FYP terus-terusan sih, asal lo rajin aja sih itu mah. Wow, tapi di balik semuanya itu kerja keras semua ya, maksudnya nggak semudah itu gitu maksudnya. Dan gue setelah cobain di TikTok gue juga baru berasa ya ternyata kenapa endorse di TikTok itu lebih mahal, karena bikin konten video itu jauh lebih susah daripada konten foto. Iya betul. Effortnya lebih gede dan nggak banyak orang yang bisa sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya kalau gue lihat kan TikTok tuh kebanyakan kayak gue bikin tuh dari aplikasi TikTok langsung kan, jadi nggak pakai kamera. Editornya pakai handphone. Kadang gue tuh malah seringnya ngedit nggak pakai aplikasi di luar TikTok, benar pakai aplikasi TikTok. Jadi mungkin susahnya tuh gimana caranya lu tuh bikin seautentik mungkin, sereal mungkin gitu. Biasanya konten yang FYP tuh yang emang editannya nggak banyak gitu. Jadi kayak ya terkesan asal gitu kan. Terkesan lu kalau perhatiin kadang-kadang kayak suka ada kan yang orang lagi cuman komedi lucu-lucuan doang, nggak sengaja nge-video apa FYP, atau kayak di kamar misalnya lagi sekarang di FYP gue tuh banyak yang kayak ngedekorasi kamar, misalnya kamar kosan atau apa, itu FYP juga. Atau lagi ada orang apa lagi di jalan lagi jatuh atau apa tiba-tiba nggak sengaja FYP gitu kan. Jadi emang harus serial mungkin sih menurut gue, harus otentik banget. Jadi susahnya tuh itu. Jadi gimana caranya lu bikin konten yang menarik, durasi singkat, tapi lu bisa kayak storytelling tapi bener-bener kayak real aja gitu. Nggak gampang sih sebenarnya kayak gitu tuh. Salah satu yang menurut gua cukup susah adalah menceritakan satu hal dengan constraint 15 detik itu sih. Iya, kayaknya susah gitu. Gua kalau dikasih waktu lebih panjang kayak enak ngomongnya kan bisa panjang ya. Gimana caranya buat singkat, menarik, orang mau nonton sampai habis gitu. Aduh, itu skill banget sih. Makanya gue salut banget sama lu bro. Bisa sampai ke level itu sih, mantep. Thank you. Dan pastinya waktu buat risetnya, buat ngeditnya masih sendiri kalau untuk ini.
Masih ngedit sendiri. Wow, masih buat riset, buat ngedit lagi, buat pikirin konten, belum kerja full time-nya. Ini semua adalah hasil dari kerja keras ya. Jadi salut ya teman-teman ya buat Thank buat you. buat ini Bro Tommy ini ya. Tapi mungkin Um, lo bisa ini loh bro, kalau mau itu di script, gue bisa tulis di notes di HP gue gitu sebelum bikin konten tuh. Jadi emang ada scriptnya sih kalau gue. Kalau lo di script, ada kata-katanya tuh nanti lo tinggal baca kan jadinya. Dan udah lo bisa prediksi nih kira-kira berapa detik nih kalau sepanjang gini kalimatnya. Bakal lebih gampang sih kalau lo punya script sebenarnya. Oke. Jadi di script sambil di take aja ya gitu ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang baru memulai di TikTok, mungkin ada 1-2 kata-kata nih ya, kita udah mau sekitar ya beberapa menit lagi udah mau habis nih live-nya ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan save live-nya supaya bisa ditonton ulang ya. Tapi ya, buat teman-teman yang masih nonton sampai detik ini, jangan lupa dong ya follow Tommy Teja tuh ya untuk ininya, follow Cerita Mutak juga gitu. Ya, ayo Om kasih 1-2 kata-kata Om. Ya buat teman-teman yang pengen main di TikTok, pokoknya nggak usah malu. Terutama yang kayaknya kita banyak followers kita yang segenerasi kali ya, yang umurnya lumayan mirip-mirip nih, kayak nggak usah malu juga. Pede aja, beneran deh, pede aja. Kayak kadang mungkin takut dikatain alay atau apa. Selama kita emang ya kita pengen berbagi, pengen kita ngasih edukasi, dan emang kita pun nggak berbuat ilegal ya, kayak ini kan sesuatu yang emang legal dan ya udah gitu kan. Nggak usah dengerin apa kata orang sih. Kalau terlalu peduli apa kata orang itu nggak akan mulai. Jadi mulai dulu aja. Dan mungkin bahkan orang yang lo khawatirkan bakal nonton itu nggak akan ngeliat TikTok lo. Dan kalau lo udah terkenal di TikTok pun, ya mereka bakal salut juga gitu sama lo. Wah keren ya gitu kan. Pokoknya yang mulai dulu aja sih. Nggak usah takut bikin konten. Mantap, thank you banget Om Tommy ya. Udah mau hadir di sini. Thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai sekarang ya. Sukses buat semuanya. Terutama ya buat teman-teman yang belum punya akun ya, buat akun TikTok ya. Udah mulai latihan buat konten 5 konten sehari. Iya, 5 pasti konten sehari. Iya, betul. Thank you bro. Sampai Thank you, bro. sampai jumpa Thank you. di video kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.